Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang pertama kali ini kita akan belajar tentang trigonometri, yaitu belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut-sudut istimewa, dan terakhir adalah merelasikan sudutnya. Jadi tonton terus video pembelajaran Bapak sampai habis ya. Salam semangat, fraternitas, dan Dina. Baik Naku, kita langsung ke pembahasan materi kita, yaitu tentang trigonometri. Inilah materi perdana kita kali ini, kelas 11 IPA tahun ajaran 2021/2022. Perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami perbandingan antara sisi-sisi dari suatu sudut ya, atau yang dipandang dari suatu sudut pada segitiga siku-siku. Kedua, kamu juga dapat merelasikan sudut tumpul menjadi sudut lancip. Jadi perbedaan sudut tumpul dan lancip Nakku, kalau dikatakan sudut lancip berarti sudut itu yang besarnya antara 0 sampai dengan 90 derajat, atau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, kira-kira seperti itu dia. Sementara kalau dikatakan sudut tumpul itu artinya Nakku sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, nanti bisa Bapak jelaskan pada pembahasan materinya nanti. Berikutnya tujuan pembelajaran kita terakhir adalah kamu dapat mengingat nilai-nilai sudut-sudut istimewa ya. Jadi sudut-sudut istimewa itu Nakku terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat gitu ya, sampai dengan 360 derajat nanti. Oke, perhatikan dulu subtopik kita yang pertama dari tujuan pembelajaran tadi adalah tentang menentukan perbandingan trigonometri ya. Oke, artinya apa tadi Nakku dari tujuan pembelajaran kita yang pertama atau subtopik yang pertama ini? Menentukan perbandingan trigonometri artinya adalah menentukan perbandingan antara sisi-sisinya yang dipandang dari suatu sudut pada segitiga siku-siku tersebut. Oke, perhatikan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya ya, yaitu segitiga siku-siku ABC. Yang sudut siku-sikunya sudah Bapak tetapkan di sini di sudut A. Nah, dan sebelum kita buat perbandingan antar sisinya, kita perhatikan dulu sudut ya. Sudut yang akan kita pandang untuk membandingkan antar sisinya yaitu Bapak tetapkan sudut alfa ya. Sudut alfa ini Nakku sama dengan sudut B ya. Jadi sengaja Bapak buat di sini, Bapak tambah sudut baru yaitu sudut alfa. Dari sini nanti kita pandang untuk membandingkan antara sisinya, sehingga muncullah nama-nama trigonometri sebanyak 6 buah nama nanti. Oke, jika kita pandang dari sudut alfa, maka pertama-tama dulu wajib kamu kenali dulu dari ketiga sisi ini Nakku, kenali dulu mana itu sisi miring atau sisi terpanjang. Sisi miring artinya Nakku bukan harus gambar sisinya pada segitiga siku-siku telah miring, bukan. Boleh dia miring, boleh juga dia tegak, boleh juga dia mendatar gitu ya. Tetapi untuk menentukan atau melihat ciri-ciri sisi terpanjangnya atau sisi miringnya adalah bahwa sisi miring ini atau sisi BC ini selalu sehadap atau selalu berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Ini dia ya. Oke ya, jadi cara cepat menentukan sisi miring atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku adalah bahwa sisi miring ini selalu berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Dalam hal ini sudut A ya. Intinya sisi yang di depan sudut siku-siku itu otomatis sisi miring atau sisi terpanjangnya. Demikian. Setelah kamu kenali sisi miring atau sisi terpanjangnya, maka dua sisi yang lainnya ini kita tetapkan dari memandang sudut alfa tadi. Jadi sisi yang di depan sudut alfa ini disebut sisi depan, yaitu sisi AC ya. Ini dia ya. Jadi AC ini ditetapkan sisi yang depan sudut alfa. Sementara satu lagi
sisi yang di dekat atau sisi yang di samping sudut alfa ini atau sisi AB ini ditetapkan ya sisi sampingnya gitu ya, sehingga ditetapkan AB adalah sisi yang berada di samping sudut alfa. Jadi dari ketiga sisi ini aku, sisi miringnya dulu tentukan ciri-cirinya bahwa sisi miring ini berhadapan dengan sudut siku-sikunya selalu ya, ini nih. Sementara dua sisinya adalah sisi yang depan sudut alfa, satu lagi sisi yang di samping sudut alfa. Oke, gitu ya cara menentukan ketiga ciri-ciri sisi-sisi pada segitiga siku-siku tersebut ya. Jadi tentukan dulu sisi miringnya, baru dari sisi yang lainnya tetapkan sisi yang depan sudut alfa dan sisi yang di samping sudut alfa. Alright, kita lanjutkan. Sehingga kita munculkan perbandingan antar sisinya, maka muncullah ke 6 nama trigonometri. Paling tidak ada 3 ya nama trigonometri sebagai dasar kita ya. Sehingga aku trigonometri muncul dari perbandingan antar sisi-sisinya yang kita uraikan sebagai berikut. Jika sisi di depan sudut alfa atau sisi AC ya, ini tadi perhatikan, sisi yang di depan sudut alfa yang ini ya, sisi AC berbanding ya dengan sisi terpanjangnya atau sisi miringnya yaitu sisi BC, maka muncullah nama trigonometri yang pertama. Namanya adalah sinus, yang kita singkat atau yang kita tuliskan penulisannya adalah sin. Oke, jadi sinus atau sin diikuti sudut alfa. Kenapa sudut alfa? Karena dari sudut alfa lah awalnya atau mulanya kita pandang perbandingannya ya, perbandingan sisi depan sudut alfa berbanding dengan sisi miring atau sisi terpanjangnya. Inilah nama trigonometri pertama muncul, yaitu sin alfa. Jadi cara mengingat atau menghafal perbandingan antar sisinya untuk sin alfa ini, ingat aja kata demi. Jadi sin alfa itu aku perbandingan sisi depan alfa dengan sisi miring alfa, sisi miringnya maksud Bapak ya. Jadi demi ya, depan per miring. Mudah bukan? Mudah dong ya. Kita lanjutkan aku. Berikutnya kita lanjutkan. Jika perbandingan sisi di samping alfa atau sisi AB tadi berbanding dengan sisi miringnya atau sisi terpanjang atau sisi BC, maka muncullah nama trigonometri yang kedua, yaitu kosinus alfa, yang kita tuliskan cos alfa. Jadi cara mengingat perbandingan cos alfa ini, perbandingan antara sisi untuk cos alfa adalah ingat aja kata sami ya. Jadi cos alfa adalah samping per miring atau sisi samping alfa per sisi miringnya gitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah jika perbandingan antar sisinya adalah sisi depan sudut alfa per sisi samping sudut alfa atau AC per AB, maka muncullah nama ketiga trigonometri, namanya adalah tangen alfa, yang kita tuliskan cukup tan alfa. Jadi tangen alfa atau tan alfa ini adalah perbandingan antar sisinya. Cara menghafalnya adalah ingat aja desa, depan per samping, maksudnya depan alfa per sisi samping alfa, yaitu AC per AB. Oke, ketiga nama trigonometri ini itu sebagai dasar kamu untuk pengembangannya nanti ya. Jadi ketiga nama ini muncul dari perbandingan antar sisinya ya. Ingat aja cara menghafalnya adalah demi, sami, ku, desa. Demi ini aku untuk sinus ya. Demi untuk sinus, sami untuk kosinus, desa untuk tangen. Berarti demi ya untuk sinus. Berarti perbandingannya sinus adalah depan per miring. Sami ini untuk cos. Jadi cos perbandingan tersisinya adalah samping per miring. Desa untuk tangen. Berarti tangen itu perbandingan tersisinya adalah depan per samping gitu ya. Nah, dari sini bahwa kaitannya tadi kan segitiga siku-siku bukan? Maka pada segitiga siku-siku maka berlaku juga rumus Pitagoras atau dalil Pitagoras. Maka berdasarkan dalil Pitagoras,
kita peroleh pengembangannya anakku, 3 nama trigonometri muncul sebagai tambahan, yaitu kosekan alfa, karena dari sudut alfa yang kita pandang mula-mula. Jadi kosekan alfa ini sama artinya 1 per sinus alfa atau sepersin alfa atau kebalikan dari sinus gitu ya. Sekan alfa cukup dituliskan sek alfa, ini sama artinya seperkos atau kebalikan dari kos. Terakhir adalah kotangen alfa atau kebalikan dari tangen atau sepertangen alfa. Jadi ada 6 buah nama trigonometri anakku. Ingat, sin alfa, kos alfa, tangen alfa, kemudian kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Paling tidak ketiga nama trigonometri tadi, sin, kos, alfa, Bapak ulangi, sin, kos, tangen, itu harus kamu ingat atau hafal ya, dengan mengingat perbandingan antar sisinya adalah demi sami ku desa. Asyik. Baik. Seperti Bapak katakan tadi bahwa pada segitiga siku-siku berlaku juga dalam Pythagoras, maka dapat kita ingatkan kembali atau Bapak ingatkan kembali untuk kamu semua bagaimana cara menurunkan rumus atau dalil Pythagoras pada segitiga siku-siku. Perhatikan. Misalnya diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya Bapak tetapkan di sudut A, maka dalil Pythagoras dapat kita turunkan, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi pertama ditambah kuadrat sisi kedua. Ingat, pada segitiga siku-siku maka kamu tetapkan selalu sisi miring atau sisi terpanjangnya. Cara menentukan ciri-ciri sisi miring atau sisi terpanjangnya adalah ingat bahwa sisi miring selalu berhadapan dengan sudut siku-siku, atau sisi yang di depan sudut siku-siku itu otomatis atau pastilah sisi terpanjang atau sisi miringnya. Sehingga kuadrat itu sama artinya pangkat 2, ya kan? Sisi miring adalah BC, berarti BC kita kuadratkan karena kuadrat sisi miring. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Oke ya. Sisi pertama ya kita misalkan AB, baru kita kuadratkan, ditambah sisi kedua kita misalkan AC ya, baru kita kuadratkan lagi. Gitu ya nak ya, cara menurunkan dalil Pythagoras dari sebuah segitiga siku-siku. Nah dari sini, jika kuadratnya atau pangkat 2-nya kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan, maka menjadi akar dia, bukan? Sehingga BC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah AC kuadrat. Dari sini dapat kita kembangkan lagi atau dapat kita turunkan 2 buah rumus lagi. Ini kan terkait mencari sisi miringnya atau sisi BC-nya, ya kan? Jika kita cari sisi AB-nya atau sisi yang pertama tadi, maka ini dapat kita turunkan rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang AC ya. Kenapa anakku menjadi kurang ini yang mula-mula tambah? Oke, ini hanya bermain manipulasi saja kita ya. Oke, kalau kita mencari AB-nya berarti kan AC-nya ini kan pindah ruas ya kan. Berarti kalau pindah ruas tanda plus berubah menjadi minus. Sehingga AB kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang AC kuadrat. Oke, seperti ini dia ya. Rumus yang kedua dari rumus dalil Pythagoras. Atau kalau kuadratnya kita pindahkan ke kanan berarti menjadi akar. Demikian ya. Jika kita mencari sisi AC-nya berarti AB-nya pindah ruas ya menjadi kurang ya kan. Kurang dari BC. BC kuadrat kurang AB kuadrat. Oke, ini dia rumusnya. Atau kuadratnya pindahkan ke kanan menjadi akar gitu ya. AC sama dengan akar dari BC kuadrat kurang AB kuadrat. Baik nakku, perhatikan dulu contoh soal yang pertama. Oke, masih semangat aku ya mengikuti video pembelajaran dari Pak AS ya, matematika peminatan AC. Misalnya aku diketahui sinus alfa nilai perbandingannya adalah 3/5. Oke, ditanyakan adalah 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Baik, kita jawab. Ingat ya, karena diketahui sinus alfa 3/5, maka langsung gambarkan segitiga siku-sikunya untuk mempermudah perbandingan antar sisinya ya. Kita buat nanti. Jadi ingat aku, sin alfa 3/5 ya. Kita ketahui tadi sinus itu perbandingan antar sisinya adalah demi depan per miring. Berarti depannya adalah depan sudut alfa, panjangnya tetapkan 3 dan sisi miringnya tetapkan panjangnya 5. Oke, ini dia gambar segitiga siku-sikunya.
tetapkan alfanya di sini di sudut B maksud Bapak, maka depan ya sudut alfa adalah yaitu sisi AC panjangnya 3, sementara sisi miring adalah ini nakku ya, sisi yang di depan sudut A atau sudut siku-siku ini panjangnya tetapkan 5. Nah, persoalannya bagaimana cara mencari panjang sisi AB-nya atau panjang sisi samping alfa atau sisi AB ini, kan gitu ya. Oke. Untuk mencari sisi samping alfa atau sisi AB dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka diperolehlah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang AC kuadrat ya. Rumusnya bisa kamu lihat sebelumnya. BC-nya adalah panjangnya 5, gantikan karena kuadrat, katanya kita kuadratkan, berarti 5 kuadrat kurang AC panjangnya 3 ya. Karena kuadrat katanya kita kuadratkan lagi, berarti 5 kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16. Oke, di sini aku AB-nya masih dalam bentuk kuadrat ya kan. Jika kuadratnya kita pindahkan ke kanan, ke ruas kanan, berarti menjadi akar ya, akar dari 16. Sehingga panjang sisi AB atau panjang sisi di samping sudut alfa tadi adalah panjangnya 4 ya, karena akar 16 kan nilai akarnya 4. Sehingga diperolehlah cos alfa ya. Ingat cos alfa bagaimana perbandingan antar sisinya tadi nakku? Cos alfa adalah perbandingan antar sisinya adalah demi sami gudesa ya, berarti sami ya, samping per miring ya, jangan perkalian ya. Berarti dari sini sama dengan sisi samping alfa adalah ini dia sama dengan sisi AB-nya ya kan. Sementara sisi miring tadi adalah sama dengan sisi BC-nya ya, sisi BC atau panjang sisi BC. Dari sini AB-nya adalah diperoleh 4, sisi miringnya tadi adalah diperoleh panjangnya adalah 5 ya. Dari sini diperolehlah nilai perbandingan cos alfa adalah 4/5. Terakhir, boleh kita masukkan atau kita gantikan atau kita substitusikan nilai cos alfa ke pertanyaan. 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Oke, 1 kurang cos alfa kan sudah diperoleh ya, 4/5 ini dia, per 1 tambah cos alfa 4/5 juga. Oke, tinggal menyederhanakan saja kita nanti ya. Berarti dari sini 1 kurang 4/5, berarti kali silang aja. Cara cepat untuk menyamakan penyebutnya ya. 5 kali 1 5 kurang 4 ya, 5 kurang 1 5 kurang 4 gitu ya. Ini dia 5 kurang 4 tetap, dan dibagi dengan penyebutnya 5 ya, per ini dia 1 tambah 4/5 ya, 5 kali 1 gitu ya, ditambah 4 ya, 5 kali 1 tetap 5 ditambah 4, masih Bapak gariskan gitu ya, ini per penyebutnya per 5. Nah, dari sini diperolehlah 5 kurang 4 adalah 1/5 per 5 tambah 4 9/5. Nah, dari sini nakku, ini kan pembagian pecahan ya. Ini kita balik nanti ya, kita balikkan, ubah menjadi perkalian, berarti 1/5 penyebutnya ini tetap dikali pembilangnya tetap maksud Bapak, penyebutnya kita balikkan ya arahnya, 9/5 menjadi 5/9. Oke, jadi 5/9 ya, gitu dia anakku ya, jadi 5/9 ini dia. Oke, dari sini 5 bagi 5 kan 1 ya kan, berarti 1/9. Oke, itulah nilai akhir dari pertanyaannya, 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Oke, demikian dia ya. Baik, kita lanjutkan ke subtopik yang kedua, yaitu merelasikan sudut tumpul ke sudut lancip tadi ya, dan mengingat kembali nilai-nilai sudut istimewa. Baik, perhatikan dulu di sini nakku, sebuah diagram kartesius. Kita ketahui bahwa dalam satu putaran penuh besar sudutnya adalah sebesar 360 derajat, bukan? Oke ya. Di sini nakku, jika kita putar satu putaran penuh pada diagram kartesius ini, maka diperolehlah 4 sudut ya.
4 batas-batas sudut. Yang pertama adalah di sini, jika kita putar seperempat lingkaran, berarti dari 0 ke 90, ini kita tetapkan batas-batas sudutnya adalah kuadran pertama ya, antara 0 dengan 90. Kalau kita putar setengah lingkaran, berarti di sini aku kuadran kedua, berarti batas sudut kuadran kedua adalah antara 90 dengan 180. Kita putar 3/4 lingkaran, berarti sudah masuk ke kuadran ketiga. Dan kita lain batas sudut kuadran ketiga adalah antara 180 dengan 270. Kalau kita putar satu lingkaran atau satu putaran penuh, berarti masuk ke kuadran keempat. Berarti kuadran keempat batas-batas sudutnya adalah antara 270 dengan 360. Ingat ya, dalam satu putaran penuh terbagi atas 4 batas-batas sudut aku, atau 4 daerah maksud Bapak ya, atau 4 kuadran. Kuadran pertama, 2, 3, dan kuadran keempat. Ingat ya, cara merelasikan sudut tumpul menjadi sudut lancip, artinya mengubah sudut tumpul itu menjadi sudut lancip, kan gitu ya kan. Langkah-langkahnya yang pertama dulu adalah kamu tentukan dulu besar sudut itu mula-mula terletak di kuadran keberapa dia ya. Yang pasti bukan kuadran pertama. Kalau kuadran pertama kan sudah pasti lancip nakku ya. Kalau lancip no problem ya, langsung gantikan nilainya. Kalau dia kuadran kedua, ketiga, atau keempat, itu harus kamu tetapkan dulu ya. Jadi mula-mula sudut itu besarnya tetapkan di kuadran keberapa dia, apakah kedua, tiga, atau keempat, atau sudah langsung kuadran pertama. Langkah kedua, kita relasikan atau kita selisihkanlah batas sudut itu dengan batas sudut terdekatnya ya. Tetapi batas sudut yang berada di tangan kiri dan kanan ini ya, yaitu besarnya 80 derajat dan 360 derajat ya, dan 360 derajat. Ini dia ya, 80 atau 360, mana yang terdekat lah ya. Nanti contoh soal Bapak berikan untuk mempermudah. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, tentukan nilai akhirnya apakah positif atau negatif. Oke, Bapak berikan di sini cara cepat untuk mengingat atau menghafal tanda positifnya saja. Cukup kamu ingat tanda positifnya saja. Cara menghafalnya, tanda positifnya keempat kuadran itu ya, ya. Kuadran pertama, 2, 3 maupun 4. Caranya adalah ingat saja, asal saja tahu caranya. Berarti kuadran pertama ya, asal kuadran pertama, sudutnya terletak di kuadran pertama. Asal itu kan awalnya kan A ya kan, A ini all ya, semua artinya semua positif, baik itu sin, cos maupun tangen. Jika sudutnya terletak di kuadran kedua, maka yang positif pastilah awal kata saja, yaitu huruf S. S ini adalah sinus nakku, sinuslah yang positif. Cos dan tangennya bagaimana Pak? Ya tentu negatif dong gitu ya. Jika sudutnya terletak di kuadran ketiga, kuadran ketiga kan intervalnya antara 180 dengan 270 tadi nak ya. Maka yang bertanda positif adalah huruf awal dari kata tahu gitu maksud Bapak ya. Berarti tangen ya, T, tangenlah yang positif. Sin cosnya otomatis negatif. Jika sudutnya berada di kuadran keempat, di mana kuadran keempat intervalnya adalah antara 270 dan 360 derajat tadi nakku, maka yang bertanda positif adalah kata awal caranya, C. Itu sama artinya dengan cos. Cos lah yang positif. Sin dan tangen bagaimana? Ya tentu negatif gitu ya. Itu makanya lainnya negatif Bapak buat. Perhatikan contoh soalnya. Oh, sebelum contoh soal, ini nakku nilai-nilai sudut istimewa sudah Bapak sajikan dalam tabel supaya bisa kamu hafal. Untuk sin, cos, tangen aja ya. Sementara kotangen, sekan, dan kosekan itu hanya tambahan aja, bisa kamu manipulasi nanti dari sini. Cukup ini kamu ingat ya, sin, cos, tangen. Sudut-sudut istimewa itu nakku terdiri dari 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 dan 360 ya, dalam satu putaran penuh. Oke, ini dia, tinggal melihat aja kamu. Misalnya nilai sin 30 derajat, nilainya adalah setengah gitu ya. Sin 60 derajat, nilainya setengah akar 3 gitu ya, dan seterusnya. Baik, contoh soal untuk merelasikan sudut tadi ya, lebih penting Bapak kira.
Tentukanlah nilai atau lancipkanlah sudut sinus yang besarnya 150 derajat ini. Oke ya. Mula-mula kan ada 3 langkah-langkah penyelesaiannya tadi ya kan. Langkah pertama lah, tentukan dulu sudut sinusnya 150 derajat terletak di kuadran berapa? 150 derajat nah gue ya, ingat ya, ini 150 derajat ya. Ini kan 0 ya, 90, 180, 270 ya. Dalam satu putaran penuh ini dia kembali lagi ke 360 derajat. Kan gitu ya. Jadi kalau 150 derajat berarti kira-kira ini kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kan gitu ya. Berarti terletak di kuadran kedua dia ini. Oke, inilah besar sudut sinus sebesar 150 derajat berada di kuadran kedua. Kenapa kuadran kedua anakku? Karena 150 derajat ini berada di antara 90 dengan 180. Oke, setelah kita ketahui 150 derajat ini berada di kuadran kedua, itu langkah pertama ya. Langkah kedua, kita selisihkanlah 150 derajat ini ya, 150 derajat ini dengan batas sudut terdekat ya, tangan kiri kanan tadi ya, 360 atau kemungkinan kedua 180. Jadi 150 derajat ini terletak ke batas sudut tangan kiri kah atau kanan, 180 derajat atau 360 derajat, tentu ke 180 derajat. Kan nggak mungkin ke 360 ya, terlalu jauh dia. Oke, itu yang terdekat. Berarti cukup kita selisihkan dia ya. Berapa selisih 150 dengan 180 derajat? Selisihnya adalah 30 derajat ya. Selisihnya anakku adalah 30 derajat ya kan? 180 kurang 30 kan 150 derajat. Berarti nama perbandingannya kan sin ya. Tuliskan dulu nama trigonometrinya sinus. Berikutnya 150 derajat tadi yang berada di kuadran kedua kita selisihkan dengan batas sudut terdekat, batas sudut horizontal ya, bukan vertikal, yaitu 180. Berarti boleh dituliskan 180 dikurang 30 derajat seperti ini dia anakku. Berarti dari sini sinus, oke, ambil sudut lancipnya atau sudut yang berada di kuadran pertama yang kurang dari 90 derajat, bukan, ini dia. Sementara batas sudut 180 tadi ya kita buang aja ya. Oke, itu langkah kedua. Langkah terakhir ketiga adalah tentukan tandanya. Sin 30 ini apakah positif atau negatif gitu ya kan. Oke, ingat aja ya. Karena mula-mula sudut sinus besarnya 150 derajat berada di kuadran kedua yang ini. Berarti kalau kuadran kedua yang bernilai positif apa? Sin kah, cos kah, atau tangen kah? Ingat cara menghafalnya tadi, asal saja tahu caranya. Asal saja yang positif, S yang positif, sinus yang positif. Kuadran kedua. Apakah benar kuadran kedua sinusnya? Benar, berarti positif dong ya. Berarti kalau positif nggak usah tuliskan, cukup langsung kita tuliskan sin 30 derajat 30 derajat saja ya kan. Sementara di sini aku sudut 30 derajat adalah sudut istimewa ya, termasuk sudut istimewa tadi atau sudut khusus ya. Oke, gantikan nilainya. Berapakah nilai sin 30 derajat? Yaitu setengah. Oke, demikian ya. Jadi sinus 90 derajat ekuivalen dengan sinus 30 derajat atau nilainya sama-sama setengah. Demikian. Perhatikan contoh kedua. Tentukanlah nilai cos 225 derajat. Oke, tentukan dulu kuadran keberapa 225 derajat. Oke, dari kita bergerak dari kuadran pertama ya. 90, 180. Perhatikan ini. 90 setengah lingkaran adalah 180, belum sampai ya. Berarti dia lewat dari setengah lingkaran. Kira-kira di sinilah ya, pas di sini di kuadran ketiga ya, 225 derajat. Ini dia. Jadi 225 terletak di kuadran ketiga. Kita tuliskan.
Oke, baru 225 ini kita selisihkan dengan batas sudut terdekat ya. Batas sudut horizontal terdekat yaitu 180, jangan ke 360 ya. Dia kan nyebrang, dia terlalu jauh. Berapa selisih 225 dan 80? Selisihnya adalah 45. Iya, ini dia selisihnya 45 derajat ya. Selisihnya adalah 45 derajat. Berarti tuliskan dulu nama trigonometrinya cos. Cos dari 180 tentu di sini ditambah ya, ditambah dari 45. Oke, ini buang, ini ambil gitu ya, batas besar sudutnya. Nama trigonometrinya cos, tuliskan kembali cos 45 derajat. Itu ya langkah kedua. Langkah ketiga tentukan cos 45 positif atau negatif. Oke, mula-mula lihat aja ya, besar sudut mula-mula ya patokannya, jangan yang terbaru. 225 berada di kuadran ketiga ya. Kalau kuadran ketiga bernilai positif adalah asal saja tahu T, tangen yang positif. Ini apa nama trigonometrinya? Cos, berarti tangen positif. Berarti kalau cos di kuadran ketiga otomatis sebaliknya negatif ya. Munculkan tanda minus di depannya cos 45 derajat gitu ya. Berarti sama dengan minus 45 derajat sudut istimewa. Nilai dari cos 45 adalah setengah akar 2. Berarti nilainya minus setengah akar 2 atau minus cos 45. Gitu ya cara melancipkan sudut tumpul yang mula-mula besarnya 225 derajat untuk kosinus. Nah, sekarang contoh ketiga anakku ya. Tangen 315. 315 terletak di kuadran keberapa? Ya, kuadran ini anakku ya. Ini nih. Serap sampai sini dia putarannya ya, kuadran keempat ya. Oke, jadi 315 ini kita selisihkan dengan batas sudut horizontal yang terdekat. Jangan ke 80, tetapi yang terdekat dia ke ini dia ya, 360 derajat. Itu ya. Oke, kemari diselisihkan ya. Berarti tuliskan dulu tangan. Berapa selisih 360 dengan 315? Langsung aja selisihnya adalah kurangkan aja nih, 360 kurang 315. Selisihnya adalah 45 derajat. Oke, langsung aja tuliskan sudut lancipnya 45 derajat. Langkah ketiga, ini kan masih langkah kedua. Langkah ketiga, tangan 45 positif atau negatif. Perhatikan mula-mula sudut tangan 350 derajat terletak kuadran keempat. Kalau kuadran keempat yang bertanda positif adalah asal saja tahu caranya yang positif, C yang positif, cos yang positif. Sementara di sini adalah tangan, berarti negatif ya, munculkan di depannya negatif. Oke ya, tangan negatif ya. Kalau mula-mula sudutnya terletak di kuadran keempat, sehingga tangen 315 identik dengan minus tangen 45 derajat. Oke, sementara 45 derajat adalah sudut istimewa, berarti tangen 45 derajat adalah 1 ya. Berarti karena minus, berarti tuliskan minus 1. Demikian ya. Baik, contoh terakhir atau contoh yang keempat adalah tentukanlah atau lancipkanlah sudut cos 480 derajat. Wow, 480 derajat. Satu putaran penuh aja pun 360 derajat. Berarti ini kan sudah lebih dari 360 derajat ya kan aku ya. Kalau lebih berarti ya kita buat aja gini, 360 tambah berapakah supaya 480? Tentu 360 tambah 120 ya kan. Oke ya. Jadi ini buang 360 derajatnya, ini ambil ya 120 derajatnya gitu ya. Berarti dari sini cos 480 derajat sama dengan cos 120 derajat gitu ya. Karena sudah lewat satu putaran, lewat dari 360 ya. Jadi selisihkan aja dengan 480 itu, selisihkan aja dengan 360. Selisihnya adalah 120, langsung itu ambil. Sementara 120 derajat juga belum lancip ya, karena masih di atas 50 derajat ya. Tentukan kuadran keberapa terletak ini ya, 120 derajat. 120 derajat adalah terletak di ini aku di kuadran kedua. Oke, kuadran kedua ya.
Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua anakku, selisihkan 90 derajat dengan batas sudut horizontal yang terdekat ya. Berarti yang terdekat adalah 180. Berapakah selisihnya? Kurangkan aja, 180 kurang 180 kurang 120 adalah 60. Berarti cos 60 derajat. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, tentukan tanda positif atau negatifnya. Ingat ya, di sini aku jangan lagi lihat besar sudut awal 180 ya, langsung yang sudah kita selisihkan dengan 360 derajat tadi karena sudah lewat satu putaran. Oke ya, di sini aku 120 derajat pandang terletak di kuadran kedua. Kalau sudutnya terletak di kuadran kedua, maka cos bernilai positifkah atau negatif? Ingat, asal saja yang positif, S yang positif, sinus yang positif. Sementara ini cos, berarti sebaliknya negatif. Negatif cos 60 derajat. Cos 60 juga sudah istimewa, gantikan nilainya adalah minus. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah, gitu ya. Jadi cos 480 derajat identik dengan cos 120 derajat aku, identik dengan minus cos 60 derajat yang nilainya identik dengan minus setengah. Demikian. Bagaimana kira-kira? Cukup mudah bukan? Pasti mudah karena ini sudah Bapak rangkum atau sudah Bapak sernakan soalnya yang begitu panjang, padat dan panjang. Ini sudah Bapak ringkas dan Bapak buat konklusinya atau kesimpulannya. Cara cepatnya juga sudah Bapak berikan atau Bapak tawarkan. Demikian aku pembahasan kita pada pertemuan perdana ya tahun ajaran baru ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti ya. Demikian, salam SFD dari Bapak. Sampai jumpa pada pertemuan daring minggu depan.